Kali ini gue mau menjelaskan tentang heap dan stack ya di JavaScript. Oke. Sebelumnya teman-teman bikin dulu dua file ya. Yang pertama index.html dan script.js ya. Oke. Lalu teman-teman masuk ke index.html, kita bikin boilerplate-nya. Oke. Ya kayak gini, gue tulis ini console. Ini h1 ya. Lalu ini stack dan heap ya. Oke, lalu di sini kita masukkan scriptnya. Ini script.js. Oke, ini save aja ya kayak gini. Oke. Kalau sudah kita close aja, lalu kita mulai masuk di script.js. Nah, sebelumnya kita lihat diagram ini ya. Nah, ini jadi gini, ketika kita menyimpan memori ya di komputer, itu akan disimpan ke dalam dua jenis ya, ada stack, ada heap. Stack ini kayak gini gitu ya. Nah, ada juga yang heap. Oke. Nah, gue mau menunjukkan sesuatu. Oke, kita simulasikan ya. Jadi ada name, inisialisasikan dengan Agung ya. Kalau di sini kita munculkan, ini akan menampilkan name Agung ya. Oke, kita cek sini ya, ya kan, bener kan, Agung ya. Oke, lalu kalau gua bikin umurnya 30, dia juga akan keluar umur 30 ya, benar. Lalu ketika gua bikin objek person ya, ini objek person misalnya dengan namanya Radit misalnya dan umurnya 40, mari kita lihat ya. Nah, ada Agung 30, ada objek Radit 40 ya. Lalu gua bikin lagi apa lagi, new name, kita bikin new name dan gua assign misalnya, nah gue assign namanya name dulu deh ya, dan gua keluarkan di sini new name. Jadi ini pasti new name-nya ini akan sama dengan Agung ya. Ya, biar lihat kelihatan. Nih. Ya sama ya. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa new name ini adalah di stack dan dia itu berbeda ya. Itu ketika gua ganti new name atau gimana ya? Kita buat name aja deh. Name ini gua assign nih, diganti dengan Dadang misalnya namanya, diganti jadi nama Dadang. New name ini akan tetap Agung karena ini tuh membuat duplikasi aja di dalam stack. Oke. Jadi new name ini akan tetap Agung ya, coba perhatikan. Nah kan, si new name ini tetap Agung ya, tapi yang name pertama ini berubah kan jadi Dadang nih ya kan. Jadi ini bukti bahwa ini dalam di stack. Beda halnya kalau gini bro, kalau gini beda nih, ketika gue bikin another name ya, another name, dan gue iniin diisi dengan person si another name ini, karena si person ini adalah objek, jadi si another name ini itu ngereferensi ke si person ya. Jadi kalau gue tulis ini another name ya, dia itu datanya persis dengan si Radit ya, isinya persis karena dia referensi ke ini sesuai dengan ini. Nah, harusnya no person, sorry no person, sorry, ini no person aja deh biar nggak pusing ya, biar teman-teman nggak pusing. Oke, sini person ini, nah kayak gini nih
dia pasti sama dengan si Reddit nih. Kita cek ya, isinya sama ya kan, ini ya kan, ini kan new person nih, ini ini person, ini new person ya. Nah buktinya apa? Buktinya kalau di hip apa, kalau gua ganti ya, kalau gua ganti si new person dot name, ini gue assign ulang dengan namanya cantik gitu ya. Maka si person mestinya ya, kalau dia di stack tuh dia kan tetap Radit ya, tapi dia akan berubah karena gue ngeganti nih, karena gue ngeganti data ini, maka ini dan ini akan berubah. Oke. Oke, kita cek ya. Jadi si ini bakal cantik dan ini pun akan cantik. Si ini sama-sama cantik. Oke. Kita save. Coba lihat. Nah, kan. Jadi ini namanya cantik umur 40, ini cantik umur 40. Oke. Walaupun umur 40 kayaknya udah nggak cantik nih. Ya maksudnya gitu ya. Oke, jadi yang penting adalah pemahaman ini ya, guys. Kenapa pemahaman ini penting? Karena bahaya jika programmer gini, dia misalnya merasa bisa ngoding dengan ngetik copy paste, tapi kalau dia nggak paham, dia bisa mengganti suatu data dan tanpa dia sadari gitu ya, ada data yang lain yang tergantikan juga gitu. Oke. Ya kecuali kalau di stack ya, kalau di stack dia bikin duplikasi ya. Tapi kalau di heap dia akan bereferensi ketika di sini diubah, yang lain akan ikut mengubah. Oke. Jadi ini pemahaman yang penting buat programmer gitu ya. Oke. Jadi dan nggak semua programmer paham ini. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.